pagi ini saya akan bicara tentang highly favor. Ya, saya berharap sih setiap kali doa pagi, karena firman yang saya sampaikan sama saudara bersifat pengajaran firman. Saya dari ayat menerangkan ayat sama saudara. Alangkah baiknya kalau Anda boleh catat itu ayat. Anda catat itu referensi dari setiap khotbah. Anda bisa ulang lagi, renungkan lagi. Dan saya percaya itu anugerah Tuhan yang dahsyat dan memberikan kekuatan yang selalu baru dalam hidup setiap kita. Langsung saja kita buka ayatnya dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 28, saudara ya. Saya baca ayat 26 gitu ya, Anda 27, 28-nya sama-sama kita membaca. Begini kata firman Allah, Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Teruskan 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Sama-sama kita membaca di ayat yang ke-28, 1, 2, dan 3. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saya langsung bahas saja. Coba kita lihat ayat 26 dan ayat 27. Perhatikan 26, 27. Saya baca sekali lagi saudara ya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Coba sama-sama kita baca 27. Saya ingin bicara sedikit, terangkan sedikit tentang nama Maria. Baca ya. Ayat 27 sama-sama 2 dan 3. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, keras, nama perawan itu Maria. Saya mau bicara sedikit, terangkan sedikit tentang nama Maria. Sebetulnya kalau saya pikir Anda bersyukur ya, Anda ikut channel YouTube ini sepanjang bulan Desember, Anda akan terima berkat berita Natal. Anda persiapan merayakan Natal dengan bekal Natal yang kuat di hati saudara. Sehingga kita merayakan Natal, kita bukan sekedar merayakan Natal cuma numpang lewat, tetapi kita tidak mengalami Natal. Saya berdoa lewat berita-berita Natal yang setiap pagi saya lepaskan sama saudara. Setiap pagi saya sebagai pendeta gembala hamba Tuhan datang mengunjungi rumah saudara dengan membawa berita Natal. Saya pikir itu luar biasa. Karena selama pertumbuhan saya jadi orang Kristen sampai jadi hamba Tuhan, biasa setahun sekali berita dengar Natal, waktu di gereja merayakan Natal. Apa ini gak luar biasa buat Anda? Tiap hari Anda terima berita Natal, semakin kaya saudara, semakin limpah mantap kita merayakan Natal. Bukan sekedar merayakan, tapi kita alami Natal dalam hidup kita. Natal cerita yang nyata, Natal sebuah perjalanan nyata dari tokoh-tokoh Natal. Mereka mengalami Natal dan kita pun pagi ini harusnya mengalami Natal dalam hidup kita. Nah, saya mau terangkan sedikit bicara tentang nama Maria. Nama perawan itu adalah Maria. Maria, kalau dalam bahasa Yunani suka disebut dengan kata Mariam. Itu bahasa Greka. Bahasa Ibraninya adalah Miriam. Ya, jadi kalau Anda punya bahasa Ibrani, Maria, Mariam itu, Miriam itu bahasa Ibraninya saudara ya. Atau Mariam. Ada banyak ternyata ketika saya coba cari arti nama Maria. Ya, tidak tahu dari mana itu sumber artinya, apakah disebut dari yang dialami Maria. Karena rata-rata di kamus-kamus nama anak-anak saya coba cek tadi, nama Maria itu artinya adalah yang terkasih, yang dicintai. Karena memang tidak bisa dipungkiri Maria ini adalah salah satu perempuan, bahkan seorang wanita, seorang manusia sejagat raya yang dicinta Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk melahirkan juru selamat dunia, datang ke dunia ini lewat Maria. Jalurnya lewat Maria, kandungan Maria. Makanya ada yang mengartikan Maria itu artinya adalah yang dicintai atau yang dikasihi. Saya rasa ada banyak orang tua, nama Maria itu banyak. Bahkan tokoh-tokoh terkenal banyak nama Maria kan.
Dulu ada telenovela yang terkenal. Waktu saya masih SMP kalau nggak salah. SMP apa SD? Namanya Maria Mercedes, masih ingat? Ada pemain tenis Maria Saparova atau siapa namanya itu ya. Ada Maria Carey, penyanyi yang luar biasa itu, ya kan. Banyak Maria, sebab papa mama orang tua ketika punya anak perempuan rata-rata pengen kasih nama anaknya Maria. Sebab nama Maria, dalam nama ini ada pesan religius memang. Makanya dikasih nama Maria, yang dicintai, yang dikasihi. Tapi saya nggak tahu dari mana itu arti gitu saudara ya. Ada yang mengatakan, mengartikan, maksud saya nama Maria adalah kuat. Oh memang Maria ini wanita yang kuat, makanya dipilih oleh Tuhan. Ya, ketika dia mengandung masih belum menikah, saudara ya. Karena mengandung oleh Roh Kudus, mengandung bukan karena disentuh laki-laki. Ketika orang mencibir, orang menghina, orang mengaibkan dia wanita yang kuat. Dia wanita yang teguh hadapi omongan, sindiran, fitnahan orang. Makanya mungkin orang mengartikan nama Maria dengan bahasa-bahasa masing-masing di dunia ini. Ternyata Maria dengan macam-macam bahasa Perancis, bahasa Inggris, segala macam. Itu punya arti yang macam-macam. Ada yang mengartikan Maria itu kuat. Jadi orang punya pesan religius, kasih nama anak wanitanya Maria, punya harapan gini. Lo nanti kalau besar biar jadi wanita perempuan yang kuat. Ya boleh sih, bagus, gak ada yang salah. Tapi saya mencoba mengartikan arti nama Maria berdasarkan arti nama sesungguhnya dalam bahasa aslinya Ibrani. Karena Maria itu bahasa Ibrani, saudara ya. Dari kata Miriam artinya adalah yang pahit. Kalau Anda tahu, Miriam atau Maria atau Maryam itu artinya adalah pemberontak. Ada banyak arti. Tetapi saya menemukan di antara arti-arti yang manis, yang indah, yang luar biasa. Arti nama yang banyak orang pengen kasih nama Maria. Saya ingin sodorkan sama saudara. Ini sesungguhnya dari akar bahasa Ibrani kata Miriam, Maryam. Nama Maryam atau Miriam artinya adalah yang pahit. Yang kedua artinya adalah pemberontak. Tetapi jangan salah. Memang betul arti nama Miriam itu adalah pemberontak. Tapi kalau kita lihat seorang yang bernama Maria yang dipilih oleh Tuhan untuk mengandung melahirkan juru selamat dunia dalam diri perempuan namanya Maria yang arti namanya adalah pemberontak. Dalam hati Maria, dalam karakter Maria, dalam sifat Maria kesehariannya tidak ada sifat pemberontak. Puji Tuhan, makanya dipilih. Bandingkan dengan nama Yudas. Yudas itu dari kata Yehuda, Yuda. Artinya adalah yang terpuji, terpujilah Tuhan. Tapi lihat kelakuan Yudas Iskariot gak terpuji. Si pengkhianat, si orang yang licik, kelakuannya jahat, kelakuannya apa saudara ya? Begitu sangat keji. Dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Untuk keuntungan, yang penting saya untung, yang penting saya senang. Yesus disalibkan. Yudas, arti namanya terpuji, tetapi karakternya, kelakuannya gak terpuji. Kelakuannya rusak, kelakuannya kacau balau, tapi namanya terpuji. Tetapi bandingkan dengan Maria, artinya pemberontak, tapi di hati Maria gak ada pemberontakan. Gak ada kepahitan di hati. Maka tidak heran Allah semesta alam untuk turun ke dunia menjadi manusia, lahir ke dunia, kandungan Maria yang dipakai dipinjam oleh sorga, oleh Tuhan. Kenapa? Karena Maria gak ada pemberontakan. Mari saya tunjukkan beberapa ayat. Lukas pasal 1 supaya Anda tahu. Saya baca ya sambil saya terangkan pendek. Gak ada jiwa pemberontakan. Sekalipun dikasih beban tanggung jawab yang berat melahirkan juru selamat, gak berontak, gak kepahitan, gak kecewa. Kenapa mesti aku? Gak ada. Mari kita lihat. Sesungguhnya malaikat datang kepada Maria. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 34, saya loncat-loncat ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Masuk akal lah
Kalau kita pun diperhadapkan seperti ini, pasti yang keluar lepas dari mulut kita juga hal yang sama. Sebab untuk seorang mengandung, untuk seorang melahirkan jabang bayi, butuh proses yang namanya pernikahan. Mesti ada hubungan suami istri dulu, baru si perempuan, si istri bisa mengandung. Makanya Maria berkata begini ketika malaikat lepaskan berita firman, kamu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Logik dia berkata, bagaimana mungkin itu terjadi sebab aku belum bersuami. Ini nggak bisa disebut sebagai pemberontakan. Ini nggak bisa disebut ya berdalih-dalih nggak mau dipakai. Logika manusianya bermain di sini. Dia berkata, bagaimana mungkin aku mengandung? Bukan masalah nggak mau nggak siap, tapi bagaimana caranya mengandung? Aku belum bersuami. Lalu nanti kalau ada di rumah baca ayat 35, saya nggak sempat tulis. Malaikat ngomong begini, menyampaikan pesan sorga. Ya, Roh Kudus yang turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sekali waktu dalam rentetan berita Natal saya akan lepaskan terangkan sama saudara tentang kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, menaungi kandunganmu. Nanti saya terangkan, belum sekarang. Ya, ketika malaikat berkata kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau, ditambah ayat 37. Sama-sama kita membaca 37, 2 dan 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini pun nanti akan kemudian saya terangkan sama saudara. Berikutnya rentetan berita Natal. Malaikat berkata gak ada yang mustahil bagi Allah Maria. Lalu Maria berhenti berpikir. Maria berhenti pakai logikanya. Pikirannya tunduk kepada firman Allah. Pikiran Maria tunduk kepada pikiran dan rencana kehendak Allah. Ketika malaikat berkata, kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau Maria. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berhenti pikiran Maria. Tunduk pikiran Maria kepada perkataan firman Allah. Makanya Tuhan senang pakai orang ini. Gak suka berbantah-bantah. Orang Jawa punya bahasa, gak angel suruh nurut. Mudah, firman datang dia nurut. Firman kasih penjelasan dia taat. Gak ada perbantahan tuh. Gak ada pemberontakan, meskipun arti namanya adalah pemberontak. Tapi jiwa Maria, sifat Maria, hati Maria, gak ada sifat pun memberontak kepada Tuhan. Makanya muncul kalimat ini, coba sama-sama kita baca 38 ayatnya. Lihat ayat ini, 38, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bagi jemaat di Jombang, KSP di Jombang, tentu Anda sudah banyak tahu tentang berita-berita ini. Karena saya memberikan pendalaman Alkitab saudara, Injil Lukas itu hampir 2 tahun atau 3 tahun sama saudara. Jadi Anda pasti tahu ada banyak kata-kata dari setiap kalimat ayat udah saya terangkan sama saudara. Tapi perhatikan di ayat ini. Tapi saya membawa saudara pada angle berita yang berbeda. Sebab firman itu selalu baru kan saudara. Ya, perhatikan. Ketika malaikat berkata kuasa Allah menaungi engkau. Bagi Allah gak ada yang mustahil. Langsung tunduk. Dia langsung berkata begini. Respon sikap hatinya begini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saya pernah terangkan kepada jemaat di Jombang apa itu hamba Tuhan. Berkata begini, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kenapa meninggalkan Maria? Puas dengan jawaban Maria. Orang ini gak ada perbantahan. Orang ini jiwanya gak ada pemberontakan. Beberapa hari yang lalu saya sempat terangkan sama saudara. Kita gak bisa sungguh-sungguh cinta Tuhan. Kita gak bisa menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Anda dan saya tidak pernah bisa menjadi penyembah Tuhan yang sejati selama di hati kita ada sifat pemberontakan. Gak bisa. Anda gak bisa menjadi penyembah Tuhan yang benar. Kamu gak bisa menjadi penyembah pemuja Tuhan yang sejati. Imanmu gak pernah punya iman yang sejati selama di hatimu punya pemberontakan. Gak pernah puas. Dalam arti apa ya? Gak bisa terima
Kadangkala dengan peristiwa yang kita alami, kejadian-kejadian kita alami yang diizinkan Tuhan terjadi. Karena percayalah, hidup kita di tangan Tuhan. Ya, tidak ada satu hari pun, satu detik pun yang terjadi pada kita di luar rencana Tuhan. Percayalah di hari Natal ini, apapun peristiwa, persoalan, masalah, kejadian yang menimpa saudara, yang terjadi sama saudara, itu di luar kendali Tuhan. Tuhan lihat semua. Apa yang kau alami dalam kendali Tuhan. Ingat, ketika kita mengalami seperti Maria. Maria mengalami hal yang gak enak. Belum menikah, mesti mengandung. Oh, itu pergumulan di jiwa. Itu peperangan di hati antara ya dan tidak. Tapi Maria berkata, ya Tuhan, siap. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Hatinya tunduk kepada Tuhan. Dia penurut, bukan pemberontak. Itu cuman arti namanya. Tapi orangnya penurut, tunduk kepada Tuhan. Saudara, ini bisa jadi satu alasan surga Allah pilih Maria. Punya hati yang tunduk, punya hati yang taat. Saya suka bilang sama saudara, tunduk taat kadangkala berat, tapi ketaatan kunci berkat. Taat itu pintu masuk, kuncinya mujizat terjadi. Punya ketaatan tidak. Kalau Anda ingin mengalami perkara-perkara yang besar, perkara-perkara ajaib yang orang gak bisa buat, tapi Anda alami. Orang gak bisa alami, tapi Tuhan buat sama saudara. Bagaimana kunci masuknya? Harus punya hati yang taat. Kadang-kadang gak enak, tapi gak ada pemberontakan. Saya ingatkan, iman sejati itu iman yang menurut apapun kehendak Tuhan. Biar bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Ya, rencanamu yang jadi, perintahmu yang jadi. Itu Maria. Seorang yang tunduk kepada Tuhan. Nah, saya mau terangkan di ayat berikutnya, saudara ya. Karena Maria ini adalah orang yang tunduk sama Tuhan, nurut dengar-dengaran. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Aku cuma hamba Tuhan, aku nurut Tuhan. Aku tunduk pada perintah firman-Mu. Memang gak mungkin, semua mungkin bagi Tuhan. Dan bla bla segala macam. Perhatikan, karena dia menurut sama Tuhan, dia dapat ini dari Tuhan. Maria mendapat, saya sebut, highly favor. Apa itu highly favor? Nanti saya terangkan sama saudara. Tapi baca dululah di ayat 28. Mari bersama kita baca di ayat 28. 1, 2, 3. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Sebelum saya terangkan kata yang dikaruniai, ternyata dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version disalin dengan kata highly favor. Saya mau terangkan dulu dari kata salam. Malaikat berkata yang masuk ke rumah Maria berkata, salam hai engkau yang dikaruniai. Ada kata salam, ternyata saya cek gak pakai kata shalom. Gak pakai kata shalom. Tapi kata salam ternyata dalam bahasa Inggris pakai kata hail. Apa itu hail? Kata hail itu sebetulnya menurut saya susah saya menerangkannya. Gak bisa saya menerangkan. Kata hail itu apa ya? Salam dari malaikat. Saya coba cari referensi. Ya sekedar hanya dihormati. Tapi coba saya terangkan kira-kira begini. Ketika malaikat datang kasih salam hail. Maksudnya begini. Kamu ini ya orang yang mendapat kehormatan. Malaikat seperti ngomong begitu. Hei Maria, kamu ini adalah orang yang beruntung. Gitu kira-kira salamnya. Salam hei Maria, hail. Kamu ini orang yang dapat kehormatan dari sorga. Kenapa? Nurut. Kenapa dapat kehormatan dari Tuhan? Ada alasannya loh. Karena ini orang yang nurut sama Tuhan. Tidak punya jiwa pemberontakan. Sekarang yang suka ngomel. Yang suka bersungut-sungut. Yang suka berontak-berontak sama apa yang Tuhan izinkan. Aku sudah setia Tuhan, kok ngalami masalah ini? Kok aku sakit Tuhan? Padahal aku kan sudah berdoa, jangan sampai aku sakit, jangan sampai kena corona. Aku berdoa supaya rezekiku terus lancar, kok kerjaanku susah? Saudara tanpa sadar itu persungutan. Kok gak bisa terima, gak siap apa yang Tuhan izinkan terjadi. Hari ini saya harus tegas-tegasan berkata kepada saudara, stop jiwa pemberontakanmu. Persungutanmu berhenti sampai di sini. Ya,
Jadilah lewat berita Natal, alamilah kuasa Natal, alamilah mujizat Natal. Bagaimana caranya? Punya hati yang menurut kepada Tuhan. Kamu akan mendapat kehormatan seperti Maria. Kalau saudara mau jadi orang yang beruntung. Orang beruntung itu dikejar sama dunia ini. Mau beruntung, nurut sama Tuhan. Natal itu mujizat terbesar sepanjang masa. Christmas is the biggest miracle. Natal itu mujizat terbesar sepanjang masa. Kenapa? Allah turun ke dunia jadi manusia. Kalau saya boleh bilang sama saudara, Natal inilah yang memberikan sebuah kepastian. Natal inilah yang membedakan kekristenan Kristen yang percaya pada Yesus berbeda bukan sekadar agama. Natal sebuah kepastian sebab Allah turun ke dunia untuk apa? Mencari manusia. Makanya saya sebut dengan istilah Christmas is the biggest miracle. Natal itu mujizat terbesar. Coba Anda ngomong sama saya. Mujizat apa sih yang terjadi di dunia ini? Orang sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, buta melihat, orang mati dibangkitkan, keluarga hancur dipulihkan di Kana di Galilea. Apalagi mujizat? Anda coba sebutkan satu persatu. Mungkin suamimu terikat narkoba, dipulihkan sama Tuhan. Anak hancur pemberontak, pulih cinta sama orang tua. Saya tahu itu mujizat. Tapi ada mujizat yang terbesar sepanjang masa abad dunia ini. Itulah Allah yang di sorga turun ke dunia menjadi manusia. Untuk apa? Mencari manusia dan mengampuni dosa manusia. Saya suka bilang sama jemaat di Jombang, kalau Allah yang turun ke dunia mencari manusia, pasti ketemu. Karena manusia terhilang oleh dosa. Manusia terhilang oleh dosa, Allah cari. Kalau Allah yang cari, penguasa alam semesta yang cari, ya pasti ketemu dong. Tapi kalau kita manusia yang cari Tuhan, cari juru selamat, gak janji deh gitu ya. Manusia cari sorga, gak janji deh. Tapi kalau sorga, Allah penguasa pemilik sorga turun ke dunia, cari manusia yang terhilang oleh dosa, pasti ketemu. Dan kita adalah orang-orang yang ditemukan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang terima berita Natal, keselamatan itu. Natal, mujizat terbesar. Ya, ada orang tanya sama saya begini, Pak Pendeta, Natal sama Paskah besar mana? Saya nggak jawab besar Paskah atau besar Natal. Saya cuma katakan begini, nggak ada Paskah kalau nggak ada Natal. Paskah bicara kematian Yesus. Seringkali orang membandingkan, Paskah itu kan pengorbanan. Yesus mati disalib, tumpahkan darahnya, berikan nyawanya. Oh itu terbesar, tunggu dulu. Memang Natal bicara kelahiran Yesus di kandang binatang. Lahir sebagai bayi, tapi ingat, proses kematian harus lewat kelahiran. Tidak ada kelahiran, ya tidak ada kematian. Makanya jangan kamu berkata lebih besar Paskah, kita nggak usah merayakan Natal. Allah jadi manusia, sorga saja para malaikat merayakan Natal, merayakan pujian. Pengorbanan yang besar, Allah turun ke dunia jadi manusia. Manusia hamba loh. Lebih rendah dari hamba sampai mati dengan cara terkutuk di atas kayu salib. Itu semua terjadi melalui Natal. Makanya saya katakan Christmas is the biggest miracle. Natal itu adalah mujizat terbesar. Lebih besar dari semuanya. Kalau nggak ada Natal, nggak ada orang buta melihat. Kalau tidak ada Natal, nggak ada orang lumpuh berjalan, nggak ada rumah tangga dipulihkan, nggak ada berkat-berkat Tuhan yang mustahil kita terima dalam hidup kita. Kita terima anugerah, kita terima mujizat itu karena Natal terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi jangan dipisahkan lagi ya. Oh besar Paskah daripada Natal. Nggak ada kelahiran, nggak ada Natal, tidak ada Paskah. Kita semua merayakan, kita terima itu semua. Nah perhatikan, Maria adalah orang yang terima berkat Natal itu, kelahiran Allah turun ke dunia. Kamu orang yang beruntung, kamu ini orang yang dihormati, dapat kehormatan dari kata hail. Nah sekarang saya terangkan kata highly favor. Kamu ini adalah orang yang beruntung, hail. Kamu mendapat kasih karunia Tuhan. Bahasa Inggris mendapat kasih karunia disalin dengan kata highly favor. Makanya banyak orang mengartikan kasih karunia sebagai favor. Ada banyak arti favor. Saya coba terangkan, Anda mulai catat di sini ya. Anda mulai simak karena ini penting buat kita dalam berita Natal. Apa sih artinya highly favor? Favor artinya apa? Favor itu kalau saya terangkan secara sederhana artinya adalah orang yang mendapat favor, highly favor adalah orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Makanya kata favor suka dikaitkan perkenanan Tuhan, ya kan?
Highly favor juga berarti orang yang mendapat perlakuan khusus dari Tuhan. Apalagi highly favor juga artinya adalah orang yang sangat disukai Tuhan. Bukan saja Tuhan suka, ada kata highly, tinggi kan, sangat. Jadi Tuhan itu ternyata Allah itu sangat menyukai Maria. Engkau ini orang yang disukai Tuhan, dapat kasih karunia Tuhan, hai Maria. Pantesan dia beruntung. Pantesan dia dapat kehormatan dari seluruh manusia di jagat raya. Karena penurutannya gak ada jiwa pemberontakan. Penyembah sejati ini. Iman sejati, cinta sama Tuhan, gak ada pemberontakan. Makanya beruntung dapat kehormatan. Mendapat kasih karunia, perkenanan Tuhan. Dapat perlakuan khusus. Bilang sama-sama saya, perlakuan khusus. Maria ini orangnya dapat favor. Orang yang dapat favor dapat perlakuan khusus dari sorga. Anda mesti tahu itu. Kalau kamu dapat favor sorga, Tuhan memperlakukan kamu dengan perlakuan yang khusus. Wow, hebat tidak? Anda menjadi orang yang sangat disukai Tuhan. Kenapa? Kuncinya, pintu masuknya nurut sama Tuhan. Hati kita lembut, tunduk sama Dia. Menurut saudara. Akhir tahun ini ada banyak kejadian kita alami. Tapi sekarang tundukkan dirimu. Kalau aku berbantah dengan Engkau Tuhan, ampuni. Aku mau nurut, aku mau tunduk. Pikiranku tak suka membantah. Nurut sekarang. Kalau Anda, saya kasih contoh ya tentang favor. Perhatikan. Yang namanya kasih karunia, yang namanya highly favor, itu bisa dinyatakan oleh Tuhan dalam bentuk begini. Pertama, pengampunan dosa. Kedua, keselamatan. Banyak sih. Cuman saya kasih beberapa sama saudara. Highly favor, kasih karunia favor Tuhan bisa kasih kepada kita dalam bentuk pengampunan dosa. Nanti saya kasih contoh. Keselamatan. Apalagi kemudahan. Jalan tertutup dibuka sama Tuhan. Yang sulit-sulit jadi mudah. Kadang kalau kita ke mall Natal penuh ya. Parkir susah, jangan bilang susah. Anda orang yang dapat kasih karunia, selalu dapat kemudahan. Saya selalu ngalami begitu, selalu ada jalan. Dapat parkir saja itu kemudahan dari Tuhan. Orang lain gak bisa, Anda bisa kok. Wah, udah sulit muter. Kemudahan itu contoh yang kecil. Belum contoh pekerjaan, belum contoh order, job tender. Ada kemudahan dari Tuhan. Apalagi perlindungan Tuhan, apalagi berkat Tuhan bicara favor, kesuksesan secara jasmani dan pemeliharaan Tuhan. Semua kata-kata yang saya kasih sama saudara, itu semua favor dari Tuhan yang Tuhan bisa lepaskan sama kita dalam bentuk-bentuk seperti ini. Saya kasih contoh dengan cepat, berpacu dengan waktu. Contoh seorang penjahat di kanan kiri Yesus. Itu dapat favor karena percaya. Saya baca dengan cepat. Lalu Lukas 23:42-43. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini penjahat, saya percaya bukan penjahat maling ayam. Maaf ya kata-kata saya. Bukan pencuri dompet. Itu biasa. Ya bukan biasa tapi dosa. Tapi itu kan kelasnya masih di bawah. Ini saya percaya ini perampok yang jahat. Ini penjahat yang keji, memperkosa, pembunuh. Ini mungkin seumur hidupnya kelakuannya jahat dan penuh dosa. Karena gak mungkin maling ayam, curi, copet, dompet, hukumnya disalib. Hukuman kayu salib, hukuman terberat waktu itu. Hukuman yang paling puncak, paling berat, ya hukuman salib. Jadi gak mungkin dong maling ayam, pencopet, dompet, gak mungkin. Ini pasti penjahat luar biasa saudara ya. Ya. Dan saking jahatnya dia disalib dia di sampingnya Yesus. Tapi lihat ketika dia mau mati, berapa jam sebelum mati, dia ngomong gini sama Yesus. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dengan kata lain, penjahat ini percaya, aku percaya engkau Mesias. Aku percaya engkau raja di atas segala raja. Aku percaya bahwa engkau juru selamat yang bisa ampuni dosa. Aku percaya padamu Tuhan. Hari itu hatinya lembut. Hari itu hatinya percaya sama Tuhan. Lihat kata Tuhan apa? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dapat favor. 1 jam, 2 jam mau mati dapat kasih karunia. Dapat pengampunan dosa, dapat keselamatan. Ini favor yang luar biasa. Orang sebelahnya gak terima karena gak percaya. Yang lain gak terima,
ini 1 jam 2 jam mau mati, dapat favor. Bentuknya apa? Keselamatan, pengampunan dosa. Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Aku ampuni dosamu, kamu tidak masuk neraka. Kamu sekarang masuk Firdaus bersama dengan aku. Favor loh, hidup kekal, keselamatan. Yang kedua, Esther. Saya baca saja langsung ya, ayat pasal 2 ayat 17. Maka Esther dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain. Perempuan lain adalah wanita-wanita yang cantik ikut kontes ratu kecantikan. Mau dipilih jadi ratu, dipilih sama Raja Ahasveros jadi permaisuri. Ya, begitu lihat Esther langsung suka. Penjelasannya apa? Enggak ada penjelasan, favor. Langsung senang raja. Dan ia beroleh sayang, perhatikan, dan kasih. Kata kasih, sayang dan kasih. See option, grace and favor. Bahasa Inggrisnya, favor. Dapat kasih dan seterusnya Anda baca di rumah. Jadi pada waktu itu ketika ada seleksi pemilihan di filter gitu ya. Dari seluruh penjuru negeri, barat, utara, selatan semua dipilih. Datang perempuan terseleksi, masuk seleksi si Esther. Begitu masuk di karantina di asrama, pemimpin karantina, begitu lihat Esther langsung senang. Penjelasannya apa? Nggak ada. Nggak dikatakan Esther kasih benda berharga, kasih uang yang banyak, nggak ada. Begitu lihat langsung senang, sama dengan raja. Begitu dia mulai jalan si Esther, yang lain sudah banyak lewat di depan istana, di depan raja. Raja nggak senang, raja nggak suka, nggak tertarik. Begitu Esther lewat, nggak tahu penjelasannya apa, nggak dibilang sama Alkitab. Pokoknya raja langsung senang, langsung suka sama Esther. Itu dapat favor. Coba Anda datang ke satu kota, Anda lalu bertemu dengan orang-orang yang Anda nggak kenal, belum kenal dekat atau memang nggak kenal. Tapi tiba-tiba orang itu suka sama saudara, senang sama saudara, mau jalin bisnis sama saudara, mau memberkati saudara, mau tolong buka jalan buat bisnismu. Padahal gak terlalu kenal, tapi begitu ngobrol sama saudara, ya bicara sama saudara, dia senang kerjasama bahkan membantu menolong saudara. Saya mau kasih tahu, gak ada penjelasannya. Anda gak kasih apa-apa kok sama orang itu. Tapi orang yang lihat saudara, orang yang ketemu sama saudara, langsung suka, langsung senang sama saudara. Kenapa? Karena engkau dapat favor dari Tuhan. Itu jawabannya. Saya kasih contoh lagi dengan cepat. Anda punya toko, ini contoh hari-hari, biar melandas, membumi. Anda punya toko dan toko saudara di antara deretan toko-toko. Di antara toko-toko yang berderet ada yang jualnya sama dengan saudara. Tapi aneh, kenapa ada beberapa orang bahkan banyak orang pengennya masuk di toko saudara. Pengennya belanja di toko saudara. Pengennya beli di toko saudara. Pengen gitu. Padahal harga di tokomu nggak terlalu murah juga. Engkau nggak ngepiah harga. Yang di lain harganya hampir sama. Jangan-jangan di tokomu harganya agak mahal sedikit. Tapi aneh, kenapa orang pengen masuknya belanjanya belinya di toko saudara. Yang lain kanan kiri sepi, yang dagangan kayak saudara. Yang lain gak ada yang beli. Di saudara ada saja yang masuk, ada saja yang beli. Bahkan ramai dengan pembeli. Apa ya alasannya? Gak ada penjelasannya. Karena kamu dapat favor dari Tuhan. Dari mana dapat favor? Hati yang menurut kepada Tuhan. Hati yang percaya taat kepada Tuhan. Engkau punya pabrik. Engkau punya perusahaan, ikut tender misalnya. Dan ternyata ada satu tender yang besar. Dan yang ikut tender ternyata bukan cuma perusahaanmu atau pabrikmu. Banyak pabrik-pabrik perusahaan yang terbaik. Saya percaya namanya perusahaan pabrik yang ikut tender. Semua terbaik, semua the best. Tapi aneh ya saudara ya. Semua terbaik, yang menang tender ya ternyata saudara. Padahal harga yang Anda ajukan kepada tender itu nggak terlalu murah juga. Sama dengan yang lain. Tapi kenapa kamu yang menang tender? Itu loh. Penjelasannya apa? Nggak ada penjelasan. Penjelasannya sebab kamu Anda dapat favor dari Tuhan. Highly favor. Tuhan sangat menyukai engkau. Tuhan memperlakukan kau secara khusus. Dengan cara apa? Dikasih berkat saudara. Dikasih job. Dikasih tender. Favor bisa dalam bentuk seperti itu. Orang senang. Orang suka memberkati saudara. Favor. Ya, dengan cepat. Ini saya lewati ya. Bangsa Israel itu juga dapat favor. Cuman saking gak ngerti mereka. Bangsa yang kecil tapi jadi bangsa pilihan. Gak bisa ngomong kan. Saya baca saja deh ya.
Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu, sayang sama kamu, dan memilih kamu seperti dia memilih kita. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Bukan hebat, bukan besar. Tapi Tuhan cinta sama Israel. Dapat favor karena nenek moyangnya namanya Abraham. Abraham, bapak orang percaya, adalah orang yang taat sama Tuhan. Ternyata favor itu bisa turun sampai generasi anak cucu kita. Kalau kita orang tua itu nurut sama Tuhan. Wah, anak kita nurut, ajari nurut sama Tuhan. Bukan cuma Anda diberkati, anak cucumu, generasimu, keturunanmu diberkati Tuhan. Israel diberkati, dapat favor, gunung batu keluar air. Ada kemudahan, favor dalam bentuk kemudahan. Ya, tiap hari mana turun dari surga, rezekinya ada terus di padang gurun yang kering. Itu kayak masa sekarang krisis, tapi buka mata ada makanan, kerja ada rezeki. Kenapa? Anda disukai Tuhan, Anda disayang sama Tuhan, Anda dapat perlakuan khusus dari Tuhan. Coba saudara ya, tiap hari sorga menurunkan berkat. Ini kan perlakuan khusus karena Anda dapat favor. Yang terakhir. Sama-sama kita baca. 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Enggak ada berkat, enggak ada rezeki. Bagaimana caranya favor dari Tuhan terus mengalir? Perlakuan khusus terus terjadi. Ya, berkat terus ada sama kita, nempel sama Tuhan. Seperti ranting menempel pada pokok anggur. Artinya apa? Teruslah membangun hubungan sama Tuhan. Teruslah punya hati yang menurut dan taat sama Tuhan. Pelihara, jaga hati, dengar-dengaran dan taat sama Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan seperti ini. Maka itu akan membuat favor dari sorga dari Tuhan. Terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Terus ada buat kita. Diperlakukan khusus, disayang Tuhan, disukai oleh Tuhan. Dan bentuk sayang Tuhan itu macam-macam sama kita. Keselamatan itu pasti, hidup kekal, amin. Tapi ada berkat-berkat yang lain selama kita tinggal di bumi. Dahsyat berita Natal. Maria dapatkan itu. Mengalami favor, highly favor bahkan. Saya berdoa, Natal bukan cuma sekedar peringatan. Tapi kita ngalami pagi ini highly favornya Tuhan mengalir dalam hidup setiap kita.